Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nova Pramudia dari Matkul PABD kelas B. Di sini saya akan memaparkan video penjelasan pembuatan proyek akhir yang saya buat mulai dari pembuatan database dan selanjutnya ke program Windows Form gitu. Pertama saya akan menjelaskan mengenai database. Di sini saya menggunakan 4 tabel dan ini adalah gambar rancangan antar tabel. Di sini antara tabel buruh atau meminjam, tabel buku dan tabel person saling terhubung. Sedangkan admin di sini tidak terhubung, tidak memiliki hubungan dengan sistem utama. Sebelumnya aplikasi yang saya buat adalah aplikasi tentang peminjaman buku yang lebih spesifiknya mungkin untuk rumah baca gitu. Jadi aplikasi ini tidak sekompleks aplikasi yang mungkin untuk perpustakaan gitu, termasuk database-nya. Pertama di sini kita akan ke admin. Nah, admin di sini saya buat karena untuk protokol login ke dalam aplikasi atau Windows Form. Di sini terdapat ID admin, username, dan password. Kemudian kita pindah ke buku terlebih dahulu mungkin. Nah, di dalam buku ini terdapat beberapa kolom di dalam tabel, ID, judul, penulis. Di sini kebanyakan saya menggunakan tipe data varchar. Ini tahun terbit saya menggunakan varchar karena ini hanya diisi tahun terbit, misal 2010, 2011 gitu. Jadi tidak menggunakan datetime yang mana ini diisi menggunakan text box biasa. Nanti selanjutnya mungkin saya jelaskan hubungan tampilan dengan database lagi. Ini rancangan yang saya buat di buku sebagai primary key, dan ini adalah informasi buku. Kemudian pindah ke tabel person atau untuk mewadahi orang yang akan meminjam buku. Di sini terdapat nama, nomor telepon, gender atau jenis kelamin, dan alamat. Dan ID person juga menjadi primary key. Kemudian kita ke tabel buruh. Mungkin ini terdapat perbedaan dengan tabel lainnya, di mana di sini terdapat foreign key dari kedua tabel lain, yaitu tabel buku dan tabel person. Mungkin penjelasannya lebih mudah di RAT ini. Sudah kolom. Nah, ini pertama ID buruh, yaitu untuk ID dalam primary key dalam tabel itu sendiri. Kemudian ada borrow date atau waktu minjam, terus due date berupa tenggat waktu, kemudian return date atau waktu saat mengembalikan buku. Nah, di sini dua ini adalah foreign key dari kedua tabel lain. Ini hubungannya melalui ID masing-masing tabel atau primary key masing-masing tabel. Mungkin penjelasan dari database yang saya buat. Kemudian saya akan melanjutkan ke program. Pertama mungkin saya akan masuk ke login dulu. Nah, ini adalah desain login, desain dari form login. Pertama mungkin saya akan demokan dulu aplikasinya. Ini pertama isinya yaitu admin dan admin terus login. Nah, ini tampilan menu utama. Ini ada tambah buku, tambah person, borrowing buku atau pinjam buku, return book atau mengembalikan buku.
Dan kita pertama ke artbook. Nah, sini terdapat form pengisian informasi buku, ada judul, text box, dan lainnya. Kemudian di sini ada data grid view. Saat ingin melihat, berarti sebelumnya kita harus open list terlebih dahulu. Nah, ini contoh buku-buku yang ada di dalamnya. Mungkin ini saat diklik di bagian di review, maka akan langsung terlink data-data dalam sini masuk ke dalam text box form. Jadi kita bisa langsung, misal kalau kita bertujuan kita misal ingin mengedit suatu data, kita tinggal memilih data tersebut dan kita mengeditnya. Nah, ini fungsi clear. Saat clear maka form akan kosong. Saya akan menunjukkan contoh pengisian. Mungkin contoh judul bukunya buku matematika SMP, tahun terbit mungkin 2015, penulis Kemendikbud, jumlah halaman 145, penerbitnya juga Kemendikbud, SPN mungkin asal saja. Dan kategori pendidikan. Saat sudah mengisi maka tinggal artbook. Nah, akan ada notifikasi sukses, data tersimpan. Kemudian oke, nah data akan masuk ke dalam sini dengan ID buku auto increment gitu. Kemudian saat kita akan mendelete fungsi update, mungkin sini kita ganti 2010. Ini penulis Kementerian, kita update. Yang ada sebelumnya ada notifikasi apakah akan mengubah data, kita pilih yes, data berhasil diubah, nanti terubah gitu. Kemudian fungsi delete sama, sebelumnya akan ada dialog pertanyaan, ini kita yes, dan info data berhasil dihapus. Nah, itu demo dari artbook. Kemudian kita ke artperson. Hampir sama seperti artbook. Di artperson sebelumnya saat ingin melihat data grid view, kita harus open list terlebih dahulu. Sama juga di sini saat kita mengklik salah satu kolom, maka datanya salah satu baris, maka datanya akan terlink atau terisi ke dalam text box di atas. Jadi kita mungkin akan add terlebih dahulu atau menambahkan. Kita kelamin laki-laki, alamat, kita add, ada pemberitahuan, dan kemudian data masuk ke database. Dan untuk fungsi edit sama, hampir sama seperti add buku, ada pemberitahuan. Nah, kan edit, delete juga sama, sebelum akan ada pemberitahuan juga. Nah, itu form demo dari artperson. Dan ke demo borrowing book atau peminjaman buku. Nah, sini saya menggunakan metode atau cara pemilihan menggunakan data grid view untuk memilih antara buku dan person. Misal pertama Eka, kita klik saja. Nah, ini akan tertransfer ke sini ke text box
akan meminjam sebuah buku, mungkin buku ini Megula, penulis dari dan kategori novel. Ini sama juga saat mengklik bagian di data grid view, maka data akan tertampil di sini. Nah, ini saat kedua data sudah tertampil, maka selanjutnya kita menyeting ini waktu pinjam sebenarnya tidak usah disetting karena ini kan waktu pinjam merupakan waktu real saat dia meminjam. Nah, yang perlu kita setting di sini mungkin tenggat waktu, misal dia minjam hari ini sampai tanggal 21 misalnya, nah 21 Juli. Terus saat data-data sudah sesuai, kita tinggal pinjam buku, data berhasil disimpan, maka akan masuk ke sini. Eka, judul buku yang dipinjam, Megula. Terus baru date-nya ini 18, sekarang jam barusan 16.15. Due date-nya seperti yang dipilih 21 Juli. Nah, return date di sini masih kosong karena memang ini masih, yang berarti masih belum kembali atau masih dipinjam. Itu. Ini untuk demo borrow atau peminjaman buku. Dan kita berpindah ke return book. Nah, ya. Metode yang saya pilih hampir sama, yaitu pemilihan melalui data grid view. Misal ini Eka sebelumnya Pramudia ingin mengembalikan buku. Nah, saat menekan salah satu kolom dari data grid view, maka akan sama tertransfer ke text box, dan kemudian tinggal waktu peminjaman tidak usah diatur karena ini waktu peminjaman berarti ya akan tergenerate saat dia mengembalikan. Kemudian dia akan mengembalikan buku, ini sudah sesuai, kemudian kembalikan buku. Ada konfirmasi terlebih dahulu, yes, buku sudah dikembalikan. Nah, maka ini misal yang Pramudia barusan sudah mengembalikan pada pukul 16.16 tanggal 18 Februari ini. Ya, gitu. Mungkin itu demo dari form yang saya buat. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai penjelasan kode. Pertama di login. Di login pertama sini ada awal-awal. Sebelumnya kita harus melakukan pemanggilan ini namespace mengimport sistem data SQL karena kita menggunakan database SQL. Agar bertujuan agar kita bisa menghubungkan antara kode dan SQL gitu. Kemudian kita masuk ke kode. Di sini ada alamat data source. Di sini nama data source, database, dan ID password. Yang mana ini bertujuan untuk kebutuhan koneksi. Misal ini alamat tujuan database kita gitu, agar tidak tertukar dan spesifik. Kemudian ini ada SQL connection, pendeklarasian. Nah, dari dua ini di metode public login ini akan dijalankan berupa con sebagai SQL connection yang baru dengan data source ASTR dan isinya ini. Nah, metode yang awal ini bertujuan saat memulai aplikasi. Jadi saat form dijalankan, yang pertama dilakukan adalah inisialisasi komponen, yaitu mungkin kode-kode lain, metode-metode juga. Terus yang pertama dilakukan adalah koneksi. Kemudian ada BTN login. Dan login yaitu ini. Nah, BTN login yaitu tombol login. Jadi saat user menekan login, maka kode blok di dalam metode BTN login underscore click akan dijalankan. Itu ada con open membuka koneksi, kemudian SQL data adapter. Nah, ini kan form login. Jadi di sini SQL data adapter query-nya yaitu select count bintang form admin user. Maksudnya ini
pilih dan cek hitung dalam tabel admin ketika username yang di dalam admin sama dengan username.text. Username.text itu text box di dalam ini form. Begitu juga password dalam form juga. Jika pengetikan dalam form sesuai dengan datanya ada dalam database, maka akan bisa login gitu. Itu verifikasi login form. Nah, sini kemudian saat sudah melakukan query, dan ada data table di mana ini data yang sudah dibaca SQL adapter tadi dimasukkan sementara ke dalam data tabel ini. Kemudian ini antara SQL adapter dan data tabel dijalankan. Nah, SDA ini data di dalam database dimasukkan ke field ke DT atau data tabel. Kemudian ini percabangannya ya. Ini adalah percabangan atau verifikasinya. Jika data ini yang diinput user sama dengan yang di database, maka blok kode ini akan dijalankan yang berupa this hide form login ini akan ditutup dan form main menu akan dipanggil atau main menu. Dipanggil. Jadi berpindah begitu. Namun jika data yang diinput user dalam text box salah, maka akan muncul pemberitahuan. Ini pemberitahuannya perhatian username dan password salah. Kemudian ini ada confuse menutup koneksi. Nah, sudah tidak digunakan lagi. Kemudian btn close. Ini saat user menekan tombol close, maka this close atau form akan tertutup. Itu. Kemudian saya lanjut ke main menu. Ini rancangan layout tampilannya. Itu code. Saya akan pindah. Nah, di sini juga sama. Awalnya ada metode awal untuk menjalankan form. Ini saya tidak ada mengimport SQL client karena memang di sini tidak ada operasi SQL. Di sini hanya ada metode untuk mengarahkan user ketika mau klik salah satu pilihan. Misal ada adbook itu misal user mau klik gambar, maka akan diarahkan, maka blok kode di dalam metode adbook ini akan dijalankan yang berupa tutup this hide, tutup form main menu, kemudian buka adbook atau form tujuan. Setelah klik ini satu-satunya masing-masing sama. Setelah klik add person, maka form ini ditutup dan diarahkan ke add person. Begitu juga ke borrow dan return. Itu mungkin kode penjelasan dari form main menu maksud saya. Kemudian kita lanjut ke form adbook. Ini kita pindah dulu juga, mungkin desainnya seperti ini. Kemudian kita view code. Kita pindah juga ke sini. Nah, sama. Awal ada kita import dulu data SQL kliennya agar dapat melakukan operasi menggunakan SQL server berupa SQL. Kemudian kita awal menginisiasi dan deklarasi. Ini sama seperti login tadi, menginisiasi data source dari server dan database yang kita
Kemudian ada SQL connection juga, deklarasi SQL connection untuk melakukan koneksi. Dan ada deklarasi mengenai judul, penulis, penerbit, tahun, dan halaman, dan ini ISBN kategori. Ini bertujuan nanti untuk menyimpan data sementara, menyimpan data jadi string gitu. Dan ada ID pilih, dialog result yang berupa pemberitahuan kotak box gitu dengan nama result. Kemudian ada metode pertama sama juga metode awal untuk menjalankan form, ini list komponen. Nah, ini juga sama dengan new SQL connection str. Nah, ini untuk membuat koneksi ke data source. Dan ini refresh form, jadi saat awal-awal langsung dijalankan metode refresh form yang isinya refresh form yaitu sebagai berikut. Nah, ini nanti menjelaskan dari atas saja. Kemudian ini ada btn open, sama ketika btn open diklik maka blok kodenya akan dijalankan. Nah, ini yang akan dijalankan yaitu dgview. Dgview di sini dalam metode dgview ini pertama ada open, membuka koneksi, sama kemudian membuat query yang mana berupa string, yaitu select from book, yaitu membaca semua data di dalam tabel buku. Dan di sini ada SQL adapter, menggabungkan antara menjalankan koneksi begitu dengan query dan koneksi data source yang sudah dibuat tadi. Dan ada dataset untuk menampung nantinya. Nah, ini DA yang sudah data dipanggil terus ditampung, diisikan ke dalam DS yang berupa dataset untuk ditampung gitu. Nah, ini metode kode berikutnya itu dgv.datasource ds.tabel. Ini untuk mengisikan kan sudah ditampung ke dalam DS atau dataset. Nah, kemudian diisikan ke dalam dgv gitu, di dalam kotak data grid view ini. Kemudian data.conclude saat sudah selesai penggunaan. Kemudian btn add click, yaitu saat btn add click ini yaitu btn ini add book, yaitu operasi untuk menginput data buku yang baru. Ini ada inisiasi variabel, db judul, db penulis, db itu maksudnya text box di setiap ini kotak putih pengisian ini db.text. Nah, setiap input dari user akan dikonversi menjadi teks gitu. Nah, kemudian setelah menginisiasi kita membuka koneksi lagi selalu sebelum melakukan operasi SQL, maka harus dilakukan convert open atau membuka koneksi dengan data source. Ini inisiasi membuat query di sini insert into karena memasukkan data ke dalam tabel, ada nama kolom. Nah, ini bukan value add judul, add penulis, maksudnya add judul, add penulis dan lainnya ini dia terhubung ke dalam, nanti di dalam add judul ini akan diisi spesifik menurut parameter. Misal parameter add.judul. Nah, judul kan judul di sini dan di sini. Yang berwarna coklat ini sama. Nah, dalam judul nanti diisi sebagai judul. Yang mana judul ini memang penamanya saya namain sama. Di mana judul ini di dalam add judul ini akan terisi pb judul.text. Jadi antara add dengan query dengan add ini akan terhubung ke dalam parameter.add. Nah, sini kemudian ada SQL comment untuk isi perintah SQL ini. Kemudian ada comment type, menerima input berbentuk teks. Nah, ini ada parameter untuk mengisikan parameter-parameter ini dari text box yang ada gitu. Dan execute query, tadi semuanya sudah ditampung masing-masing ke dalam inisiasi yang sudah dibuat.
dan dieksekut dan dimasukkan ke dalam tabel gitu. Dan setelah selesai penggunaan ada count.close atau menutup koneksi, dan akan ada message box berhasil disimpan dan sukses, dan akan di-reload lagi langsung di view dan refresh form. Ini operasi ini berjalan saat selesai mengeklik data berhasil disimpan terus oke, maka di view akan di-reload, akan mereload data terbaru, maka data yang barusan diinputkan akan langsung tampil. Nah, di refresh form juga. Nah, kemudian kita akan refresh form. Wujud kode run kode refresh form yaitu ketika refresh form ini terisi data, kita klik refresh form ini bekerja mengosongkan. Jadi misal di sini ada data yang barusan diinput. Nah, setelah di reload, kemudian di refresh dan text box akan kosong. Ini tipe judul enable delay true dan yang lain itu berarti text box bisa diakses gitu, bernilai true atau benar. Kan bisa clear. Nah, ini clear sama. Saat clear ditekan, metode refresh akan dijalankan. Tuh. Nah, ini metode DGV shell mouse click. Nah, ini mungkin harus sambil dilakukan. Nah, shell mouse click adalah ketika kita mengklik data di dalam DGV akan ditransfer ke text box nih. Misal kita mengklik nih satu data, ini akan code sesuai. Nah, itu ada dari DGV shell mouse click nih. Ada ID pilih untuk menampung ID, judul dan lainnya. Nah, ini bernilai true agar text box ini saat kita klik akan bisa kita gunakan atau bernilai true gitu. Kemudian edit. Nah, edit ini fungsi untuk mengedit buku-buku yang ada di DGV. Nah, ini dengan query update, kemudian saya komen, terus ini sama kayak tadi berupa parameter. Ini sama, bedanya di query-nya saja. Di sini ada update terus set menurut. Ini juga pakai add untuk menghubungkan antara query dan parameter ini. Dan di execute juga sama, ditutup koneksinya setelah selesai penggunaan. Nah, ini metode saat user mengeklik btn update yang ini gitu. Yang dijalankan ada result, ada dialog yang muncul, apakah Anda ingin mengubah data ini. Ada message box yes no, ada pilihan yes atau no, dan box dialog yang muncul yaitu tipenya warning atau peringatan gitu. Kemudian ini if. Nah, jika user mau ngeklik pilihan yes, maka blok kode di dalam if akan dijalankan, yaitu berupa edit yang atas ini. Maka protokol fungsi edit data itu akan dijalankan. Dan sama setelah selesai DGView dan refresh form akan dijalankan. DGView agar tampilan DGView menjadi lebih terbaru, refresh form agar text box dan yang lain dikosongkan. Ini hapus juga sama, saya membuat kode di luar berupa metode hapus yang mana jika nanti dibutuhkan tinggal dipanggil sebagai hapus gitu. Jadi ini. Nah, sebenarnya kita jelaskan dulu isi metode hapus. Sama juga ini karena mengandalkan hubungan koneksi ke database, pertama harus ada koneksi .open. Di sini sama kita deklarasi menuliskan query terlebih dahulu. Nah, sini karena delete atau hapus, kita menggunakan delete from buku atau hapus dari tabel buku ketika ID buku sama dengan dipilih. Nah, dipilih ini seperti tadi yang kita dgv.shell mouse click. Nah,
kita mengklik baris secara spesifik, maka baris yang kita klik itu ID-nya akan disimpan ke dalam ID pilih yang kemudian akan bisa digunakan untuk menghapus data. Nah, ketika ID buku sama dengan ID pilih atau ID yang diklik dalam DGV cell mouse click, maka kolom itulah yang akan dihapus gitu. Sama SQL comment query close setelah selesai dipakai. Kemudian ini ada message box pemberitahuan saat berhasil. Nah, ini untuk interaksinya saat user menekan tombol delete maka akan diarahkan kode blok ini akan dijalankan. So dulu pertanyaan apakah konfirmasi ini percabangannya, jika mengeklik yes maka kode blok ini akan dijalankan. Itu kode blok hapus. Kita karena ini btn delete maka kita tinggal memanggil saja metode hapus ini. Sama akan DGView akan di refresh atau di reload, kemudian di flash form akan mengosongkan kolom pengisian atau text box. Nah, itu penjelasan untuk artbook. Kemudian akan pindah ke add person mungkin. Sama ini desainnya, kita pindah ke view code. Sini. Hampir sama, setiap form yang saya buat awalnya hampir sama, melakukan menginisiasi membuat string data source alamat server yang kemudian disimpan sebagai string data str gitu. Sama SQL connection di deklarasi dulu sebagai count, terus sama ID pilih yang fungsinya seperti artbook tadi untuk menampung dialog result, dialog yang muncul sebagai result. Nah, ini deklarasi juga sama seperti tadi sebagai wadah. Ini metode awal, initialize komponen untuk menjalankan form, metode yang akan dijalankan ketika form muncul pertama kali. Nah, di sini ada form add person.form close. Nah, ini artinya ketika form add person ini diklik di close atau di exit, maka akan diarahkan ke main menu, mn.show. Nah, ini adalah kode untuk memanggil form main menu dan di side. Nah, saat main menu sudah dipanggil maka form add person sendiri akan menutup. Refresh form sama, ada refresh form juga untuk mengosongkan form pengisian. DGView juga sama untuk memanggil data, select form person, kemudian dimasukkan ke dalam DGView gitu. Masuk data adapter, eksekusi mengambil data antara query dan data source yang didefinisikan di atas. Dataset sebagai menyimpan, ini mengisikan antara sudah dipanggil sebagai DA dan diisikan ke dalam DS. Nah, ini untuk mengisi menunjukkan data di dalam DGV atau data grid view. Kita menutup koneksi, count.close. Ini ada btn open, ketika btn open diklik maka DGView akan berjalan gitu. Ini ada add sama untuk menambahkan data. Ini menginisiasi juga untuk menyimpan, membuka koneksi. Ini ada query-nya sama SQL comment, eksekusi juga sama berbentuk teks. Parameternya yang akan diinput ke dalam akan terhubung ke dalam ini yang bernilai nm, telepon, dan telepon akan masuk ke sini, jika akan masuk ke sini, alamat akan masuk ke sebagai ALMT. Mengeksekusi ini parameternya, menambahkan eksekusi query, menutup koneksi saat sudah tidak dipakai. Kemudian message show, Voxio memberitahuan data sudah berhasil disimpan. Di sini saya juga membuat kode secara terpisah berupa metode add. Jadi saat dia
dibutuhkan kita tinggal memanggil saja. Kemudian ada exit, ini sama edit, exit maaf. Ini inisiasi variabel, kemudian membuat koneksi, membuka koneksi maksud saya. Mungkin ada query. Nah, ini sama update berdasar where ID person ID pilih, berdasar pilihan user di dalam DGV. Sama eksekusi, kemudian ada sama juga pemberitahuan data berhasil diubah. Kemudian masuk ke metode hapus. Sini hapus sama karena awalnya hapus ini bertujuan sebelumnya untuk menghapus data. Jadi misal kita milih salah satu data A, kita klik, maka data itu spesifik akan dihapus dengan blok kode ini, kode blok ini. Pertama membuka koneksi, ini adalah query-nya untuk perintah menghapus delete from person ketika ID person ID pilih, yaitu ID pilih yang di DGV ini. Scale comment sama juga message box muncul pemberitahuan. Nah, ini btnclick.add, btnclear.click, btnupdate.click. Nah, ini adalah metode yang akan dijalankan sesuai klik dari button ini. Btn add ketika klik add, btn clear ketika klik clear, ketika btn update ketika klik update. Nah, ini metode ini akan dieksekusi metode ini. Pertama btn add, di sini ada add tadi yang di atas akan dijalankan. Kemudian DGView mau mereload, refresh form mengosongkan text box. Btn clear untuk mengosongkan text box, update untuk mengupdate data sesuai ini pilihan user dari dialog yang muncul. Ini jika user menekan yes, maka edit akan berjalan. Ini juga reload, delete juga sama, ada pertanyaan terlebih dahulu. Jika true atau yes, maka ini akan dijalankan. Nah, ini juga DGV shell mouse click, yaitu saat mengeklik spesifik kolom atau tab baris dalam DGV, maka data-data yang diklik itu akan otomatis mengisi ke dalam text box. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, buruh. Sama. Ini desainnya. Kita langsung ke kode saja. Nah, ini sama juga. Bedanya mungkin ke ada 3 data grid view yang saya tampilkan dalam satu form gitu. Bedanya ada DGV 1 yaitu milik buku, DGV 2 milik person, DGV 3 untuk hasil borrow pinjaman buku gitu. Sama terus yang saya jelaskan mungkin yang berbeda. Nah, ini spesifiknya DGV 1 milik buku, milik person, maaf berbalik saya, memilih semua data sebagai person ditampilkan ke dalam DGV 1 yang ini. Kemudian DGV 2 milik buku, select from buku. Kemudian DGV 3. Nah, di DGV 3 ada yang sedikit berbeda. Ini kan cuma select bintang from langsung buku. Nah, di sini di DGV 3 ada join atau penggabungan. Di sini mungkin saya akan jelaskan dalam SQL. Nah, ini mungkin biar lebih enak. Ini pertama kita run select from borrow. Nah, ini akan tertampil jika yang dijalankan adalah select from borrow.
ini. Terus ID buku hanya berupa ID itu apa, RAT, hubungan antar tabel, panjangan antar tabel. Yang ini yang ditampil berupa sama ID milik masing-masing tabel. Namun karena ini untuk tampilan tampilan form untuk mempermudah pengoperasian aplikasi, maka saya menggunakan yang kedua, yang menggunakan inner join, di mana nanti kode-kode ini, ID-ID ini akan berganti menjadi, nah, ini dua-duanya biar bisa ini akan spesifik. Jadi dalam ID buku 4 akan diambil salah satu kolom yaitu kolom judul buku. Nah, ini ID person dengan satu yang diambil dari tabel person yaitu nama. Nah, jadi saat penggunaan inner join ini mempermudah dalam tampilan dan pengoperasian aplikasi. Ini kita demokan saja. Nah, kan ini lebih mudah dan jelas gitu. Kalau yang ditampilkan hanya seperti ini, maka ini tidak jelas dan mempersulit karena yang ditampilkan hanya ID-nya saja. Namun dengan inner join ini pengoperasian aplikasi jadi lebih mudah dan jelas begitu. Ini yang berbeda dari form borrow hanya itu. Hanya bersama ada add, saya buat terpisah, add, terus di sini hanya ada add, maaf, ini hanya saya buat add karena memang aplikasi ini meminjam, jadi nggak ada fungsi lain. Meminjam berarti kan memasukkan ke dalam database begitu, nggak ada delete, edit dan lain. Nah, ini sama inisiasi, terus query, borrow load. Sini itu mengisi, saya mau DGV yang tertampil di sini saya gunakan dari desain ini properties, bukan dari kode. Bisa definisikan di sini. Print and clear sama saat print and clear diklik, reverse form akan jalankan. Print and pinjam diklik, maka kode blok ini akan dijalankan. Kita add dijalankan, terus DGView 3 reverse form, dan langsung kemudian ke return. Nah, pengembalian buku. Dalam return juga sama, awalnya kita menginisiasi berupa data source, SQL connection sebagai con, ID pilih karena memang saya menggunakan DGView sebagai salah satu metode penggunaan aplikasi dan pemilihan datanya. Dan sama metode awal untuk menjalankan form, dan ini return form process. Saat form diklik akan diarahkan kembali ke main menu form. Flash form, nah, ini bedanya ada data return.value, di mana waktu pengembalian akan diset saat aplikasi itu berjalan atau setelah refresh form ini dijalankan. Dan DGView untuk merefresh form ini juga sama, menggunakan inner join agar mempermudah. Nah, ini ambil, jika tidak menggunakan inner join ini, maka tampilan akan seperti ini. Maksudnya inner join, mungkin saya jelaskan juga. Inner join person. Nah, person, ini person seperti di sini. Antara borrow.person, ID person di dalam tabel borrow, dan ID person di dalam person, ID person dalam tabel borrow, dan ID person dalam person ini terhubung. Dua tabel ini terhubung melalui ID gitu. Terus
Nih, yang diambil yaitu berupa person.nama person. Karena ini sudah terhubung melalui ID, maka bisa mengambil data-data lainnya. Nah, ini sudah terhubung ID-nya, kita bisa mengambil nama, nomor telepon, gender, alamat. Ini juga sama, ID buku terhubung, kita bisa mengambil data-data lain dalam tabel itu. Yang diambil adalah dari buku, yaitu berupa judul, dari nama, dari tabel person berupa nama. Nah, gitu. Ini akan mempermudah. Ini fungsi transfer antara DGV ke textbox, sama juga DGV cell mouse click. Nah, itu juga sama. Untuk DGV-nya, ini untuk klik DGV, ini metode kembali, yaitu saat mengembalikan buku. Ini definisikan dulu return, datetime return. Ini update karena kan kita menggunakan tabel yang sama seperti dalam borrowing. Nah, hanya saja kita hanya mengisikan return date ini, kan di dalam sini masih kosong, yang kosong-kosong ini berarti masih meminjam. Nah, dengan kita mengupdate, kita spesifik hanya mengisikan data di return data saja. Ini misal masih kosong, kita kembali. Nah, kemudian akan terisi menurut waktu sebenarnya gitu. Kemudian ini parameternya, ini menurut return atau waktu pengembalian ini mengexecute, menutup koneksi. Ini metode yang dijalankan ketika user menekan tombol return. Nah, mungkin itu sudah semua form yang saya buat sudah saya jelaskan. Mungkin sekian penjelasan mengenai project akhir mulai dari database dan kode yang saya paparkan. Banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.